Fitnah dunia apa fitnah dunia? Fitnah dunia tuh yang kemarin terjadi tuh di Cianjur. Itu namanya fitnah dunia. Gunung meletus, air naik, tsunami, itu namanya fitnah dunia. Ya, digoncang, bumi digoncang. Itu fitnah dunia. Hujan gak berhenti sampai banjir. Itu namanya fitnah dunia. Kalau fitnah agama, berubahnya akidah, itu fitnah agama. Berubah akidah itu fitnah agama. Nah, kalau orang nggak kuat nih melawan fitnah agama atau rusaknya zaman, baru boleh dia minta mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan tentang tidak boleh mengharap kematian karena musibah yang menimpa dirinya atau menimpa manusia. Wajawazihi, boleh dia mengharap kematian idza khaufa fitnata fi dini, jika dia takut fitnah agamanya. Maksudnya orang lagi sakit boleh minta mati kalau misalkan takut kena fitnah agama. Boleh lagi sakit minta mati, putus asa, maksudnya orang putus asa. Tapi kalau ente cuma semata-mata putus asa begitu aja karena kesulitan, karena kesusahan, pengen mati, nggak boleh, makruh. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai bunuh diri, nggak boleh ya. Naudzubillah min dzalik itu nggak boleh ya. Pusing banget hidup, gantung diri, jangan. Kenapa orang gantung diri itu masuk neraka? Orang gantung diri itu diadab sama Allah SWT karena dia memilih. Kalau orang mati dicabut ruhnya sama Allah, dipilih sama Allah. Emang ajalnya udah masuk, dipilih sama Allah, dicabut. Tapi kalau orang bunuh diri kan memilih ya kan? Memilih mati, makanya diadab sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durri asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffini idza kanatil wafatu khairan li. Bahwasanya Rasulullah SAW, tidak boleh seseorang di antara kamu sekalian mengharap kematian apabila musibah menimpa kalian. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul, kalau misalkan sudah tidak sanggup, nggak sanggup hidup, sudah nggak kuat, falyakul, maka ucapkanlah atau berdoalah, kata Nabi SAW, Allahumma ahyini, ya Allah, apabila hidup ini lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Wa tawaffini idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika mati lebih baik bagiku. Ini maksudnya kalau orang yang udah kuat, sakitnya udah parah, nggak kuat, atau nggak kuat nahan beban, boleh dia meminta kematian, tapi doanya ini, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, matikan aku kalau memang mati itu lebih baik bagiku, gitu maksudnya. Kalau misalkan udah nggak kuat. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala kan sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Allah tidak akan memberatkan beban kepada manusia kecuali dia mampu menanggungnya. Maksudnya ini, kalau ente nggak kuat nahan hidup, boleh dia berdoa seperti itu. Qolal ulama min ashabina, berkata ulama dari sahabat-sahabat kami, wa ghairihim, dan yang lain, ada idza tamanna lidhari wa nahwi, makruh hukumnya meminta mati
Fa inna tamanil mauta khaufan ala dinihi li fasadil zaman wa nahwi dzalik lam yukrah. Kalau seandainya mati karena ingin mati karena takut rusaknya agama atau li fasadil zaman karena rusaknya zaman. Wa nahwi dzalik atau yang contoh yang lain lam yukrah, makruh. Orang nggak kuat nih mati nggak kuat kena musibah bencana itu kalau fitnah dunia itu apa fitnah dunia tuh yang kemarin terjadi tuh di Cianjur itu namanya fitnah dunia. Gunung meletus, air naik, tsunami itu namanya fitnah dunia. Ya digoncang, bumi digoncang, itu fitnah dunia. Hujan gak berhenti sampai banjir, itu namanya fitnah dunia. Fitnah dunia. Kalau fitnah agama, apa fitnah agama? Di sini kan ada fitnah tapi dinihi, fitnah agama. Kalau fitnah agama, berubahnya akidah itu fitnah agama. Berubah akidah itu fitnah agama. Nah kalau orang nggak kuat nih ngelawan fitnah agama atau rusaknya zaman, baru boleh dia minta mati. Baru boleh minta mati. Kayak sahabat pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasul, jika engkau wafat nanti, apakah mana yang lebih baik, hidup atau mati, atau alam dunia apa alam kubur? Sahabat pernah nanya begitu. Dijawab sama Rasulullah SAW, kalau engkau hidup punya pemimpin yang adil, orang-orang kaya dermawan, maka hidup lebih baik daripada alam kubur. Kalau sebaliknya, alam kubur lebih baik daripada dunia. Ada sekarang rusak ke zaman. Sekarang lihat punya pemimpin, adil nggak? Ya kan? Orang kaya pada dermawan nggak? Nah, rusak di zaman. Jangankan di zaman kita sekarang, di zaman Imam Ghazali aja beliau nulis dalam kitabnya tuh kerusakan udah nyata. Apalagi zaman sekarang. Ya. Apalagi di zaman sekarang, lifasa di zaman, rusaknya zaman. Dunia ini dulu pernah terangin namanya, dulu air laut itu tawar. Air laut tawar. Binatang nggak ada, binatang buas. Tumbuh-tumbuhan nggak ada yang berduri. Tapi semenjak Qabil membunuh saudaranya Habil, dirubah semua Allah SWT. Laut yang tadinya tawar jadi asin. Binatang yang tadinya jinak jadi buas. Kerusakan sekali doang itu terjadi. Ya cuma sekarang. Mau kemana kita? Mau ngelangkah kemana pasti ada maksiat, nggak lepas. Ya. Kalau orang zaman dulu masih mending, diam di rumah selamat dia. Nggak keluar rumah, diam di rumah selamat. Kenapa? Di rumah nggak ada maksiat. Zaman sekarang, diam di rumah ente punya handphone. Ya, ente punya handphone. Boleh lah ente di luaran sama teman-teman ngeliat handphone yang bagus-bagus. Belum tentu dalam rumah sendirian. Ya, belum tentu dalam rumah sendirian. Makanya zaman dulu masih banyak orang diam di rumah tuh selamat. Zaman sekarang nggak bisa. Susah. Kecuali orang-orang yang benar-benar bertakwa, dia akan takut. Memang makruh ngelihat perempuan-perempuan di handphone di TV itu makruh hukumnya. Tapi kalau menimbulkan syahwat, hati jadi haram. Nah ya, itu hukum tentang diperbolehkannya meminta mati kalau rusak agama atau rusak zaman. Makanya Nabi bilang, sayati alaikum zamanun, kata Nabi SAW, bakal datang nanti satu zaman, layakunu fihi syai'un a'azza min salasatnya. Di zaman itu tidak ada perkara yang lebih sulit kecuali 3 perkara. Nabi bilang, ini di zaman nanti ini dikasih sama Rasulullah SAW.
Di zaman itu tidak ada perkara yang lebih sulit kecuali 3 perkara. Yang pertama, dirhamin halalin. Nyari duit susah, susah yang halal. Nyari duit susah yang halal nanti bakal datang. Di zaman Imam Ghazali 900 tahun yang lalu beliau menulis, usaha-usaha di zaman sekarang tuh banyak yang terlarang. Ini 900 tahun yang lalu Imam Ghazali, bagaimana sekarang? Ya kan? Bagaimana sekarang? Usaha-usaha di zaman sekarang ini kata Imam Ghazali udah banyak yang terlarang. Kalau di zaman sekarang nyari duit susah. Ya. Au akhin yastasna subihi, atau mencari saudara yang setia kepadanya. Bakal susah nanti. Mencari saudara, sahabat, teman susah. Di saat orang itu bahagia dia mau nemenin. Ntar begitu dia ini orang susah, jauh. Ini bakal datang nanti. Bukan nanti, mungkin bisa juga sekarang. Ya ini 1400 tahun yang lalu Nabi bilangnya. Dan yang ketiga, wasunnatin yuk malu diha. Bakal datang nih 3 perkara. Yang terakhir, menjalankan sunnah. Susah nanti. Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu jarang. Nah ini kita pelajari nih, ini semuanya sumbernya dari Rasulullah. Kita amalin dapat sunnah. Ini sumbernya semua dari Rasulullah SAW. Emang Nabi udah bilang bakal datang nanti perkara yang sulit. Menjalankan sunnah. Ente jangankan yang berat-berat, yang enteng aja. Kita bulan puasa nih. Ana tanya sama ente bulan puasa mauan beli korma apa mauan beli gorengan? Mauan beli korma beli gorengan? Hah? Itu sunnah yang enak. Sunnah yang nikmat. Ya kan? Coba kalau ente jalan sunnah, anda lebih mau beli kurma karena sunnah Rasulullah SAW. Yang enak aja berat. Bagaimana yang susah? Ya kan? Bener ya? Nyata. Nah, ini udah dikasap sama Rasulullah SAW. Bakal susah. Oh, ya udah.